Dan baik saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, kita akan mendengarkan. Ya, Shalom Ibu Debbie, saya ingin bersaksi karena saya sudah berjanji dengan Tuhan kalau hasil PCR saya hari ini baik, maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Puji Tuhan, saya selalu mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur dari bulan Agustus tahun 2021, berarti sudah 1 tahun lebih ya. Dan puji Tuhan, saya mendapatkan channel Ibu awalnya dari teman saya. Dia selalu mengirim kepada saya channel Ibu dan semua ya setiap kali ada acara-acara dikirim channel saya. Awalnya saya pikir ini khotbah biasa saja ya, tapi begitu saya terus mendengar dan mengikuti, saya jadi merasa memiliki pegangan dan kekuatan. Jadi Bu, ya hari ini saya merasa ketakutan ya yang sangat karena saya mengalami batuk dan juga pilek. Dan di pikiran saya ya saya ini pasti kena corona. Akhirnya saya mencoba untuk tes ya PCR. Begitu sudah tes, saya tunggu hasilnya, saya menjadi tambah takut lagi. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan ya, saya meminta agar Tuhan turut bekerja dan hasilnya baik. Saya berjanji kepada Tuhan kalau hasilnya baik maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Saya pikir terserah ya Tuhan, itu Ibu mau baca atau tidak juga bagi saya tidak penting. Yang penting saya sudah bersaksi karena saya mau melakukan ya janji saya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dan mujizatnya masih disediakan untuk saya, orang yang hina ini. Terima kasih Ibu ya, karena lewat channel Ibu saya banyak mendapat kekuatan. Demikian kesaksian saya, dan saya berdoa mesbah doa ini terus ada dan terus dapat memberikan kekuatan untuk semua kita. Semoga Ibu dan keluarga besar selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, amin. Iya saudara, satu kesaksian ya yang luar biasa tentunya, karena mengalami ketakutan itu ya adalah sesuatu yang yang biasa dialami oleh setiap manusia, tetapi kita harus menang atas setiap ya ketakutan kita. Dan saya menghargai ya kesaksian malam ini, dia berkata kalau hasil PCR-nya baik maka dia akan bersaksi di mesbah doa ya, karena memang tidak gampang orang itu untuk bersaksi saudara, tapi biarlah saudara terus mengirimkan kesaksian saudara ya, dan bagaimana kita menang melawan ketakutan, kita juga diubahkan ya. Dan puji Tuhan, kesaksian malam hari ini orang yang setia mengikuti mesbah doa dari tahun 2021. Awalnya dia merasa biasa saja, tapi ketika terus mendengar mesbah doa, dia merasa lewat mesbah doa dan mesbah syukur memiliki pegangan hidup, yaitu firman Tuhan, dan juga mendapatkan kekuatan. Karena hari-hari ini memang roh ketakutan itu semakin merajalela ya, mendengar berita-berita yang semakin tidak menentu dunia ini membuat rasanya kita gelisah, tetapi percayalah kita punya pegangan, yaitu firman Tuhan ya. Seperti kesaksian malam ini, mendengarkan mesbah doa, mesbah syukur, merasa memiliki pegangan dan kekuatan dalam hidup. Memang tidak ada lain yang dapat menjadi kekuatan di hidup kita selain dari firman Tuhan saudara. Iya baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita. Kemarin kita sudah selesai dengan Ulangan pasal yang ke-13, di mana Tuhan berkata bahwa Tuhan meminta agar bangsa Israel tidak terpengaruh dengan kehidupan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, terutama ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang baru, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan berkata jangan sampai engkau ikut dengan pola hidup mereka, yang kau harus sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan tumpas semua mereka yang hidup tidak takut akan Tuhan. Tuhan sangat membenci orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Dia. Tuhan sangat membenci orang-orang yang menista Dia dengan tidak hidup menurut jalan-jalannya. Dan Tuhan sangat membenci orang-orang yang menduakan Tuhan saudara. Dan mereka menyembah kepada berhala dan bukan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada bangsa itu hati-hati. Dan ini juga menjadi peringatan keras bagi setiap kita. Biarlah di hari-hari terakhir ini kita semua juga jangan sampai kita
kita lengah, jangan sampai kita terbawa arus dan kita mengikuti hal-hal yang tidak berkenan ya. Tetapi marilah kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mencari Tuhan. Iya, saudara, hari ini kita akan lanjut dengan pembacaan kita dari Keluaran pasal yang ke-14 ya. Ulangan pasal yang ke-14. Di sana judul perikopnya cara berkabung yang dilarang. Ayat yang pertama, Ulangan pasal 14. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut ke atas dahimu ya. Karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Iya, saudara, kita melihat di sini ya, kalau kita baca judulnya cara berkabung yang dilarang. Ya, tindakan-tindakan seperti menoreh-noreh ya diri atau melukai diri ya, ataupun menggundul rambut ya, itu adalah ya sebuah tindakan yang di sini mengacu pada cara pemujaan orang mati ya. Banyak agama lain saat itu memiliki ya semacam penyembahan atau pelayanan kepada orang mati. Ya, akan tetapi ya kita sebagai anak Tuhan ya, kita tidak boleh ya melakukan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh orang lain, saudara. Sama dengan pada zaman itu ya, mereka hanya fokus ya pada adat istiadat atau ya tradisi, tetapi tidak fokus kepada Tuhan atau melayani Allah dalam kehidupan. Jangan biarkan perhatian atau kekhawatiran terhadap orang mati menjauhkan kita dari penyembahan kita kepada Allah, sementara ya kita ini masih hidup di dunia ini. Jadi pada zaman itu sebagian orang menunjukkan cara mereka berkabung dengan menggundul kepala dan juga ya melukai tubuh mereka, menoreh-noreh ya badan mereka, mungkin sebagai rasa bersedih atau berkabung atau berduka. Tuhan melarang, saudara. Kenapa? Kita harus menyadari bahwa kematian adalah hal yang lumrah, yang diizinkan Tuhan terjadi, dan memang Tuhan yang pegang kendali atas hidup manusia. Kita boleh bersedih ketika kehilangan seseorang, tapi kita tidak boleh menyiksa diri dengan menggundul rambut, dengan menoreh-noreh tubuh kita sendiri, melukai hanya karena kita merasa kehilangan seseorang yang kita kasihi. Tuhan tidak memperbolehkan hal itu. Karena itu, saudara, mari kita mau sungguh-sungguh ya juga melihat ya, hari ini mungkin kita ada dalam satu kedukaan kehilangan orang terkasih, mungkin itu saudara, anak, orang tua, atau siapapun juga. Tapi jangan sampai kita berduka secara berlebihan sehingga tanpa kita sadari ternyata kita sudah mendukakan Tuhan. Ingat, nafas hidup, kehidupan semua orang di dunia ini adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan mengambilnya, ya kita harus menyerahkan kembali ke tangan Tuhan ya. Tidak boleh berduka secara berlebihan karena Tuhan melarang. Kita lanjut sekarang pada ya Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-3. Judul perikopnya di sana binatang yang haram dan yang tidak haram. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memama biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan ya, dari antara yang memama biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya ya, yaitu unta, kelinci hutan, dan marmot ya. Bahkan karena semuanya itu memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Daging-daging binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya.
Ya, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersisip atau bersisik janganlah kamu makan, haram semuanya itu bagimu. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini Tuhan memberikan peraturan ya bahwa apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Ya, mengapa bangsa Israel ya dilarang makan makanan tertentu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena binatang-binatang pemangsa itu makan darah binatang lain, dan binatang pemakan bangkai memakan binatang-binatang yang mati. Karena bangsa itu tidak boleh makan darah atau binatang-binatang yang telah mati, mereka juga tidak boleh makan, saudara ya. Jadi ya, binatang-binatang yang melakukan hal-hal ini, beberapa binatang yang dilarang itu mempunyai asosiasi yang buruk dalam kebudayaan bangsa Israel, seperti halnya kelelawar, ular, laba-laba. Bagi sebagian orang pada masa kini, beberapa jenis binatang ini mungkin telah digunakan dalam praktik-praktik agama kafir. Ya, bagi bangsa Israel, binatang-binatang yang haram itu melambangkan dosa atau kebiasaan yang tidak sehat. Ya, mungkin beberapa larangan ini diberikan kepada bangsa Israel hanya untuk mengingatkan mereka terus-menerus bahwa mereka adalah bangsa yang berbeda dan terpisah yang dikhususkan bagi Allah. Ya, meskipun kita tidak lagi mengikuti berbagai peraturan mengenai makanan ini, tapi kita tetap dapat belajar darinya bahwa kekudusan itu harus kita perhatikan dalam segala bagian aspek hidup kita, saudara ya. Tentunya Tuhan juga memiliki alasan ya kenapa ya mereka tidak boleh memakan binatang-binatang itu ya. Tadi alasannya karena ada binatang yang liar memangsa binatang lain dan dia memakan darah. Sementara bangsa Israel itu dilarang makan darah. Ya, dan memang itu demi kesehatan, saudara. Jangan makan darah ya. Masih ada makanan yang lebih sehat yang bisa kita makan. Sebenarnya alasan dari Tuhan itu melarang bangsa Israel memakan itu semua, tentu saudara, mungkin dalam binatang itu juga ada kandungan-kandungan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Ya, kita makanlah yang sehat-sehat saja ya. Firman Tuhan berkata, makanlah yang baik-baik saja. Video ini sangat bagus untuk didengar atau ditonton, yang sangat membangun iman, menguatkan iman kita. Puji Tuhan, haleluya.